Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yunus SPDI selaku Guru Agama Islam kelas 9. Perkenalkan, nama saya Rifah Sayyidina Meralhab dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang beriman pada hari akhir serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernah gak sih kalian merasa bahwa dunia ini berjalan begitu saja, hidup lalu mati, selesai deh? Tapi hati kecil kita sering membisikkan pertanyaan yang lebih dalam. Apa arti semua ini? Untuk apa semua perjuangan, air mata, dan senyuman ini? Pertanyaan-pertanyaan ini justru menemukan jawabannya dalam satu keyakinan besar dalam Islam, yaitu iman kepada hari akhir. Keyakinan yang bukan tentang ketakutan, tapi tentang makna dan tanggung jawab. Yuk kita bahas. Bagian pertama, makna yang lebih dalam dari sekedar kiamat. Seringkali iman pada hari akhir hanya kita pahami sebagai percaya bahwa dunia akan kiamat. Itu sih benar, tapi maknanya jauh lebih dalam. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati pada seluruh prosesnya, dari mulai kehancuran alam semesta, kehidupan di alam barzah, hingga dibangkitnya manusia dari alam kubur. Lalu kita akan berdiri di padang mahsyar. Setiap detail perbuatan kita, sedetail apapun akan tercatat, dan disitulah puncaknya, hisab atau perhitungan. Setiap kebaikan dan kejahatan akan ditimbang dengan timbangan yang maha adil. Kenapa ini penting? Karena ini adalah jawaban atas segala keadilan yang tertunda di dunia. Orang yang berbuat zalim mungkin lolos dunia, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertindas dan sabar akan mendapatkan balasan yang sempurna. Hari akhir adalah panggung keadilan mutlak. Bagian kedua, bukti iman itu dalam tindakan. Contoh nyata dalam keseharian. Nah, sekarang pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana sih bentuk keimanan kita pada hari akhir itu? Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi bagaimana ia terlihat dalam hidup kita. Nah, ini dia contoh-contoh daripada beriman pada hari akhir. Contoh yang pertama, kejujuran yang tak terawasi. Bayangkan aja nih, ada seorang karyawan yang memiliki kesempatan untuk mencuri uang perusahaan. Tidak ada pun orang yang tahu. Sesuatu yang menjaganya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan bahwa Dia akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itulah bukti iman pada hari akhir. Ia menjadi penjaga dari dalam. Contoh kedua, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Saat seseorang ditimpa musibah, sakit, atau kehilangan, iman kepada hari akhir menjadi penyejuk hati. Dia yakin bahwa di balik kesabaran menghadapi ujian ini ada pahala besar dan pengampunan dosa yang menanti. Musibah bukan akhir cerita, tapi justru sebuah ujian yang akan berbuah kebaikan abadi. Contoh yang ketiga, sikap selalu bersyukur dan tidak silau dunia. Lihat orang lain punya mobil mewah dan rumah megah. Iman pada hari akhir mengingatkan kita bahwa semua itu hanyalah perhiasan dunia yang sementara. Bekal terbaik adalah amal soleh. Keyakinan ini membuat hati kita menjadi tenang, tidak mudah iri, dan selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Contoh yang keempat, semangat untuk beribadah dengan ikhlas. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita menjadi punya rasa yang berbeda. Kita tidak melakukannya untuk dilihat atasan ataupun tetangga, tapi karena kita sedang mempersiapkan bekal untuk sebuah perjalanan tahap akhir. Ibadah menjadi investasi, bukan kewajiban yang membebani. Bagian yang ketiga, refleksi. Hari akhir sebagai pengingat yang menghidupkan. Nah, jadi iman pada hari akhir itu ibaratnya GPS untuk jiwa. Dia yang memberikan arah dan tujuan pada setiap langkah kita. Dia yang membuat hidup yang semakin terasa hambar menjadi penuh makna dan tujuan. Dia adalah pengingat bahwa setiap pilihan kita hari ini, kata-kata yang kita ucapkan, mata yang kita palingkan dari yang haram, tangan yang kita gunakan untuk menolong semuanya adalah modal yang sedang kita kumpulkan untuk sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Keyakinan ini bukan membuat kita lari dari dunia, tapi justru membuat kita lebih bertanggung jawab menjalaninya. Kita bekerja bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Kita bersosial bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk ridha Allah. Mari kita tanyakan pada kita sendiri sejenak, sudah sejauh mana keyakinan akan hari akhir itu mengisi hari-hari kita? Sudahkah ia menjadi pengendali dalam setiap tindakan? Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu diingatkan oleh iman ini, sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan terbaik dengan membawa bekal yang berlimpah dari dunia yang kita jalani.
Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika pun salah, ada yang salah kata, wajar, namanya juga manusia, ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.